Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ikhwani fi din nasadakumullah. Pernah dalam satu kesempatan saya nonton acara perkemahan sebuah sekolah dasar Islam ya, yang di situ ada pentas-pentas drama ya, pentas-pentas nasyid gitu loh. Kemudian nggak berapa lama ada mungkin sekitar 5 atau 6 anak-anak juga bang. Perkiraan saya sih ya paling 1 SMP atau 2 SMP berjalan, mungkin mau ikut nonton juga acara drama ini. Tapi mereka di tangannya pada megang rokok gitu ya. Jadi anak-anak kecil ini pada ngerokok. Ternyata mereka bersalaman dengan salah seorang ustadz yang ngajar di SD ini. Assalamualaikum Tat, kata mereka. Waalaikumsalam. Ya Allah, kata ustadznya. Kok udah pada ngerokok toh? Cuman 1 loh Tat, kata anak-anak ini. Nah, cuman 1 kok Tat. Ustadznya terus bilang, capek-capek ustadz mendidik kalian. Baru setahun keluar sudah pada ngerokok. Ya. Itu orang tua kalian tahu nggak itu? Nah, anak-anak ini nyengir terus melipir pergi gitu ya. Nah, syurufina sadakumullah. Maka sampai detik ini pun saya tetap berpendapat ya, kayaknya belum ada deh sekolah yang bisa menjadi alternatif bagi anak-anak kita ya, setelah mereka lulus dari sekolah dasar, kecuali ya harus masuk pesantren ya. Kenapa saya berpendapat seperti ini? Pertama, anak-anak kita itu kan memang harus kita dorong untuk mencintai ilmu ya. Nah, mencari ilmu ini, khususnya ilmu agama, ya harus ke pesantren gitu. Karena kalau sekolah-sekolah umumnya itu kan kita tahu semua ya, muatan agamanya terlalu sedikit gitu loh. Walaupun sekarang banyak sekolah umum yang dikemas mirip-mirip sekolah pesantren. Nah, misalnya ada asramanya gitu. Tapi hanya sekedar asrama, cuman muatan agamanya tetap sedikit gitu loh. Atau yang ada semi-semi agamanya, sholat duha, ya kan? Ada hafalan tahfidznya. Tapi intinya tetap ilmu agamanya terlalu sedikit ya. Orang-orang Arab itu punya pepatah yang sangat bagus. Mereka mengatakan at-ta'allumu fis sighari kan-naqshi 'alal hajari. At-ta'allumu fil kibari kan-naqshi 'alal ma'i. Belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Belajar di waktu besar bagaikan mengukir di atas air. Nah, jadi mumpung anak-anak kita masih kecil inilah kita dorong mereka untuk belajar agama, ya kan? Masuk pesantren. Nah, karena di situ banyak sekali ilmu-ilmu agama yang bisa mereka pelajari. Mumpung masih kecil, Pak. Masih fresh pikirannya. Masih jernih otaknya, masih jernih hatinya, jiwanya. Belum terkontaminasi dengan bermacam kerusakan-kerusakan itu. Ya. Saya sendiri ya. Walaupun saya lulusan pesantren,
Saya bisalah dikit-dikit masalah akidah, tafsir, fikih, usul fikih ya, nahwu, shorab, dan sebagainya itu. Tapi saya juga masukkan anak saya ke pesantren. Kenapa? Karena saya nggak mampu untuk memberikan ilmu itu semuanya kepada anak-anak saya, gitu kan. Ya, karena keterbatasan waktu, ya kan. Karena eh, sibuknya pekerjaan. Ya, saya harus nitip dong sama para ustadz, ya kan. Titip anak saya, ustadz ya, tolong ajarkan ilmu, gitu kan. Mumpung masih kecil, tuh. Nanti kalau sudah dewasa, dah tua, ya seperti yang sering saya katakan, kalau bapak-bapak mulai senang agama umur 40-an, ya kan, akhirnya mulai belajar agama, ya paling waktu yang bisa kita sisihkan kan malam, Pak, ya kan, karena dari pagi sampai sore sudah kerja gitu loh, itu pun malam sudah lelah kan, akhirnya pengajian itu cuman numpang ngantuk aja. Nah, ya mumpung masih kecil, dulu ketika saya di pesantren itu ada, ya waktu saya kelas 2 aliyah ya, ada santri baru masuk unit tahasus. Unit tahasus itu kalau di pesantren biasanya lulusan SMP. Nah, tapi di pondok saya dulu, walaupun tahasusnya lulusan SMP, banyak yang masuk lulusan SMA, bahkan ada yang sudah S1. Bahkan waktu itu ada seorang santri yang umurnya 30 lebih, mungkin hampir 40 gitu loh. Ya, anak ini, wah pokoknya betul-betul sudah dewasa banget tuh, aura dewasanya kuat. Tiap hari pakai gamis, pakai sorban, ya. Tiap siang itu dia pergi ke maktabah perpustakaan tempat saya ngantor, karena saya dulu dapat bagian perpustakaan. Ngobrol dia dengan saya, nanya-nanya, kenapa Kak ya saya susah nangkap pelajaran, hafal itu susah, paham itu susah. Lalu saya sampaikan sama dia, karena antum itu bukan masanya belajar lagi, antum itu masanya telah menikah, berkeluarga. Ya. Tapi saya pengen belajar agama, kata dia. Ya, belajar agama kan nggak harus masuk pesantren, kata saya, di luar bisa. Nah, antum sudah bukan masanya lagi. Ya, antum bisa baca buku, antum bisa ikut pengajian dan macam-macam. Sudah bukan masanya seperti anak-anak itu yang umur 12, 13 itu belajar dari pagi sampai siang menghafal ya, masuk pelajaran ini pelajaran itu. Antum sudah masanya untuk berkeluarga. Otak antum sudah terbatas. Akhirnya dia keluar dari pondok ya, dengan saran saya, dan menikah ya. Saya udah lama nggak dengar kabar kawan ini ya. Kedua, kenapa sih anak kita harus masuk pesantren? Supaya anak-anak kita tuh belajar mandiri loh Pak ya. Ya, belajar dia ngurus dirinya sendiri, ya kan? Belajar dia ngurus apa? Kebutuhannya sendiri. Ya, yang kalau di rumah tuh harus dibangunin oleh orang tuanya, nah, nanti dia di sana kan dibangunkan oleh kawan-kawannya, kakak kelasnya. Ya, belajar sholat 5 waktu itu di masjid. Nah, belajar mengatur keuangannya sendiri. Gimana caranya berhemat dengan uang sekian bisa semuanya terpenuhi, ya kan? Belajar beradaptasi, bergaul dengan banyak karakter manusia, gitu. Bahwa ternyata orang itu nggak sama atau sifatnya dengan kita, kan? Belajar merasakan pahitnya berpisah dengan orang tuanya, belajar berpisah dengan HP-nya, kalau sekarang HP, gitu, ya. Nah, belajar merasakan sedih, senang, kecewa, marah, dan berbagai macam perasaan-perasaan itu yang campur aduk gitu loh Pak. Supaya dia sadar bahwa dunia ini tidak seindah yang dia bayangkan. Nah, dari situlah akan terbentuk mental-mental yang kuat ya, bukan mental-mental yang cengeng kayak zaman sekarang ini. Ya, di kantor itu ketika saya tahun 90-an daftar, ya, itu di tengah lapangan tuh ada sebuah tulisan ya, yang terpahat dengan batu ya. Tulisannya itu apa Pak? Kullu matasma wa tara wa tash'ur fi hadzal ma'had tarbiyah. Semua yang Anda
Anda dengar, yang Anda lihat, yang Anda rasakan di pondok ini adalah pendidikan. Oh, Masya Allah. Ya. Luar biasa itu tulisan itu. Kullu ma tasma' wa tara wa tash'ur fi hadzal ma'had tarbiyah. Semua yang Anda dengar, yang Anda lihat, yang Anda rasakan di pondok ini adalah pendidikan. Ya. Saya pernah lihat lagi tulisan ini di pondok kawan saya di Purwakarta itu. Ditulis juga di prasasti. Ya. Pondok itu betul-betul ya tempat untuk menempa jiwa-jiwa yang kuat untuk masa depan Islam loh Pak ya. Masa depan Islam. Kalau kita mati ini siapa menurut agama ini kalau bukan anak-anak kita. Yang ketiga, nah kenapa anak kita suruh masuk pondok Pak? Supaya dia itu belajar menahan rindunya dengan orang tuanya. Belajar menghargai begitu mahalnya, begitu berharganya pertemuan dengan bapak ibunya, dengan adik-adiknya, kakak-kakaknya, ya kan? Ya, kalau kita itu tiap hari ketemu itu, secara psikologis kan, ya, ya biasa aja gitu loh, nggak ada rasa. Tapi kalau kita ketemunya 2 bulan sekali, setengah tahun sekali, wah itu, ya tumpah tuh semua perasaan itu. Ada seorang penyair yang mengatakan dalam syairnya, alaika bi'igbabiz ziyarah, innaha idza kathurat kanat ilal hajri maslakan. Hendaklah engkau membiasakan untuk mengunjungi itu kadang-kadang saja, ya. Ketemu dengan anak, kawan, semua itu kadang-kadang saja. Karena kalau keseringan ketemu, ya, itu rasanya bosen gitu loh. Bosen. Fa inni ra'aitul ghaitha yas'amu da'iman wa yus'alu bil aidi idza huwa mumsika. Sungguh aku melihat kalau hujan itu turun tiap hari sangat membosankan. Tapi kalau dia turunnya ya sekali-sekali, sebulan sekali, 2 bulan sekali, maka tangan-tangan itu akan mengenang-engadah ke langit ya. Ya, itu mumsika kalau hujan itu tertahan. Ya, hujan tiap hari kita bosan, tapi kalau hujannya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali itu kan wah, rindu kita dengan hujan. Kita angkat tangan ke langit, ya Allah berikanlah kami hujan. Ya seperti tadi, seperti pertemuan tadi. Ya, ketemu tiap hari itu kita dengan anak kita tuh rasanya gimana gitu. Apalagi pulang sekolah sudah megang HP, susah diatur. Waduh, ya mau dimarahin sudah gede, ya kan nggak dimarahin gimana? Nah, kan, ya. Jadi biar mereka tuh belajar menghargai pertemuan dengan kita, menahan rindunya. Ini loh Pak ya. Jadi berangkat dari kerasa pikir yang sederhana inilah kita harus masukkan anak kita ke pondok pesantren agar jadi anak yang saleh. Saya pernah tanya, apa kalau anak saya masuk pondok jadi baik ya? Saya katakan, ya saya nggak jamin jadi baik apa enggak. Tapi saya jamin anak Bapak akan belajar ilmu agama yang banyak. Dia akan ketemu komunitas yang baik gitu loh. Karena di pesantren kan nggak ngerokok. Kecuali kalau pesantrennya bebas ngerokok, nah itu saya tidak merekomendasikan ya. Di pesantren banyak ulama, banyak ustadz, banyak orang soleh. Mudah-mudahan kecipratan dia kesolehan mereka semua itu. Dan jangan sampai nanti ketika kita tua nyesel kita. Ya. Ketika kita nggak masukkan anak kita ke pesantren, nggak kenal agama, akhirnya dia jadi musuh bagi kita. Ya kan? Penyesalan yang panjang nih Pak. Ada seorang penyair yang mengatakan, inna bani kulluhum kal kalbi ubarrihim aulahum bisabbi. Ya. Penyair ini mengatakan anak-anakku itu semuanya kayak anjing kata dia. Saya berbuat baik kepada mereka atau tidak berbuat baik sama aja semuanya menghina aku gitu. Lam yughni anhum adabi wala tarbiyati wala ittisa'i lahu wa rahbi. Gak berguna semua adab yang saya berikan kepada mereka. Ya, saya didik mereka itu gak ada gunanya. Saya kasih mereka makan, saya kasih mereka kebutuhan gak ada gunanya, gak dihargai. Falaitani mittu bi ghairi aqbin. Oh, seandainya aku ini mati dan gak punya anak saja gitu.
Aw laitani kuntu aqim sholbi. Atau seandainya aku menjadi orang yang mandul saja. Ya, syair ini tentang penyesalan seorang bapak yang gagal mendidik anaknya. Ya, anaknya jadi anak nakal semua, anak berandalan semua. Ya, kenapa? Ya tadi kita ini kan punya keterbatasan tuh, ya, terhadap anak-anak kita. Berapa jam sih kita bisa ketemu anak-anak kita kan? Tapi kalau masuk pesantren, nah ustaz-ustaz itu Pak 24 jam ketemu anak-anak kita. Orangnya banyak, ya kan? Dari Ustaz A dia akan belajar tentang keikhlasan, dari Ustaz B dia belajar pendermawanan, dari Ustaz C dia belajar ketulusan, dari Ustaz ini dia belajar tentang senyuman dan sebagainya gitu loh. Dari teman-temannya dia belajar berbagai macam hal. Inilah ya, eee, sekedar pemaparan tentang faedah kalau anak Bapak masuk ke dalam pesantren, ya. Belajar tega, Pak, belajar tega. Ya, ini untuk masa depan mereka semua. Lebih kurang mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.